Shalom jemaat terkasih. Mari kita teduhkan hati kita memasuki hadirat Tuhan. Kami akan menghantar dengan pujian yang menyatakan bahwa janji Tuhan nyata dalam setiap kesukaran kita, dan tidak perlu kita menjadi takut dan gentar apabila tangan kuat Tuhan yang menopang hidup kita. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh nyata kekuatan-Mu atas hidup dan karya kami. Tak akan Tuhan ku takut, tak akan ku gentar. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan berukir dalam kehidupan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada. Tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Dengan kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur kita, berpakaian yang rapi, dan kita bersama-sama dengan keluarga kita beribadah dari awal sampai selesai. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang meningkat sangat tajam pada hari-hari terakhir ini, baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lainnya di Indonesia, maka Majelis Jemaat memutuskan untuk meniadakan ibadah onsite untuk sementara waktu yang akan kita evaluasi sampai situasi sudah kondusif. Dengan demikian, seluruh ibadah kebaktian GKI Gejayan hanya dilayankan secara online mulai minggu ini 27 Juni 2021 dan seterusnya. Yang kedua, di dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juli yang akan datang, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Yang ketiga, jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tetulung secara lengkap dengan mengikuti akun atau link media sosial GKI Gejayan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, pada hari kita beribadah hari ini dengan tema ibadah saling menolong, bukan menodong. Pelayan firman, Pendeta Rima Esmatruti. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk saat teduh. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, saya mau ajak jemaat sekalian untuk mengucapkan shalom pada saudara atau keluarga di samping Bapak Ibu yang beribadah bersama secara online di tempat masing-masing. Katakan shalom, selamat beribadah. Shalom, selamat beribadah. Saudara terkasih, sungguh suatu anugerah Tuhan. Kita bisa berkumpul dan bersekutu lagi di minggu ini, kembali dalam ibadah online. Tak henti kita bersyukur dalam setiap keterbatasan ini, Tuhan masih memberikan wadah bagi kita untuk tetap beribadah dan memuji Dia. Maka mari menyembah dan membesarkan nama Tuhan Allah kita yang bertahta. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 13, kita masuk rumahnya. Kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu, Saat ini saudara, saya mengundang jemaat terkasih untuk berdoa dan mengaku setiap dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita membawa setiap penyesalan kita ke dalam hadirat Tuhan dalam doa pribadi. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh dosa dan kesalahan. Kami hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah. Bantu kami Tuhan dan ampuni kami Bapa dalam setiap kesalahan yang kami perbuat. Ajar kami Tuhan untuk peduli dan juga membantu serta menolong orang-orang di sekitar kami yang juga bercacat celah. Dan kiranya kami boleh bersama-sama dipulihkan oleh bilur-bilur kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersukacita menyambut berita anugerah menurut Mazmur 116 ayat 5-7. Yang demikian bunyinya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang percaya Tuhan kita hebat, katakan amin. Amin. Sekali lagi yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Amin. Mari saudara kita katakan dengan sungguh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja yang bertahta dan hebat dalam setiap karyanya dalam hidup kita. Kita pujikan betapa hebat. Katakan Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, bertahta dalam setiap kemuliaan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dia
Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh hebat, Tuhan kita sungguh luar biasa. Perbuatannya sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perkataannya. Katakan betapa hebat dan betapa kuat Tuhan kita. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Saudara, tentu di dalam segala karya yang terjadi di dalam hidup kita, suka dan duka yang ada di dalam hidup kita, percayalah bahwa segalanya adalah karya Tuhan bagi kita. Dan kiranya kebaikan karya Tuhan dapat membantu kita untuk bisa menjadi perpanjangan tangan buat karya Tuhan Yesus kepada sesama kita. Mari datang dan meneduhkan hati kita, membawa diri kita untuk mengenal Dia lebih dalam, mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena Tuhan semua yang baik di dalammu adalah karyamu Bapa. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan kerinduanmu lebih dalam lagi, bahwa engkau ingin mengenal Tuhan kita. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung. Katakan karena semua yang baik Tuhan adalah karya-Mu. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam
Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus bagi kita semua. Ya Allah, inilah kami. Ketika kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami ataupun di mana saja kami mengikuti ibadah ini, ada satu keyakinan yang kami percayai, bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami dalam pujian, dalam penyembahan, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus, kuasailah kami, hati dan pikiran kami. Roh Kudus, lengkapilah kami di tengah situasi pandemik seperti ini, agar kami tidak hanya duduk berdiam diri, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang kami baca dan kami dengarkan. Penuhi kami dengan maksud-Mu ya Allah, penuhi kami dengan hati pikiran-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di tengah situasi apapun, dan kami semakin beriman. Justru di tengah situasi yang tidak nyaman, seakan-akan kami terus ada di tengah badai ini Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan berkat-Mu. Kami memohon di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, yang menghidupi dan memperlengkapi kami semua. Amin. Kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak memohon,
dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Hanyalah sesaat Ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya! Salam jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Kita akan diperhadapkan pada tema saling menolong bukan menodong. Menodong itu kita bisa membayangkan seseorang memegang pistol dan pistol itu dihadapkan kepada wajah kita misalnya. Berarti posisi kita saat itu adalah menjadi seseorang yang terancam. Orang-orang dalam posisi yang dipaksa. Kalau orang sudah ditodong, mau disuruh duduk ya duduk, berdiri ya berdiri, suruh rebah ya rebah, suruh cungkir balik ya cungkir balik gitu. Saat sukanya yang ngancam, karena di dalam atau di bawah intimidasi sang penodong. Situasi itu sering kita lihat di film-film ya. Dan juga di dunia kejahatan tentunya. Tetapi bagaimana kalau Allah yang ditodong? Oh ya, Allah diancam. Oh ya, Allah dipaksa. Begitu. Saudara punya kisah ketika Allah ditodong atau diancam? Saya langsung ingat Pilpres 2019 deh. Ketika ada seorang hamba wanita yang sudah mempersiapkan puisinya, dan puisi itu menjadi doa di depan umat. Dia mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau tidak memenangkan, maka aku yakin tidak ada lagi yang menyembahmu." Sama, ternyata ada beberapa kisah juga ketika orang yang begitu rajin ke gereja, beribadah, tapi tiba-tiba kanker. Ngancam Tuhan, kalau nggak sembuh Tuhan, aku tidak mau lagi beriman kepadamu. Kalau Engkau tidak mendengarkan doa-doaku, aku tidak mau lagi ke gereja. Aku tidak mau lagi melayani. Aku tidak mau lagi. Ada banyak alasan di balik ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Tuhan. Wah, bisa berabe kalau begini situasinya ya. Nah, orang-orang yang suka berpikir seperti itu
seharusnya memang membaca Ayub. Ayub tadi yang Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Harusnya orang-orang itu mengerti siapa Allah. Menurut saya ketika orang mengancam Tuhan, menodong Tuhan, nego dengan keinginan bahwa kemauannya harus dijawab dan terkabul, saya rasa mereka tidak terlalu mengenal Allah yang diimaninya. Ketika badai persoalan hidup, sakit penyakit, keuangan dan sebagainya menerpa kita mutung, kita ngancam, kita marah pada Tuhan. Maka Ayub 38 perlu dipertanyakan bagi kita ketika kita mutung, marah, ngancam, nodong Tuhan. Ketika dia diminta untuk menjawab bagian-bagian ini, di manakah engkau? Ya, Tuhan bertanya kepada manusia, ketika aku meletakkan dasar bumi, engkau mudeng gak ya, ngerti gak ya kalau aku itu yang menciptakan alam semesta? Masa aku tidak mengerti persoalanmu? Seakan-akan ada tanya jawab seperti itu. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Berarti sebenarnya Tuhan tahu gak ada pengertian di dalam diri dan keyakinanmu tentang aku. Itu sebenarnya yang mau dikatakan. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya di muka bumi ini? Ya, ada lagi di ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak, di mana pengertianmu? Di mana engkau? Ya. Ayat 8. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Oh, dia berbicara soal semesta laut, Tuhan juga berbicara soal rahim. Artinya Tuhan mengatakan setiap kehidupan yang muncul dari sebuah rahim atau satu rahim itu milikku, kuasaku, kemauanku. Siapa yang bisa membendung itu? Siapa yang bisa membendung satu kelahiran? Gak ada. Ya, terus sekarang kau mau ngomel sama aku tentang kehidupanmu. Wong aku yang beri. Seharusnya engkau punya pengertian bahwa aku Allah berkuasa, maha tahu tentang semua situasimu. Tapi kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu rada budek ya. Tuhan itu gak denger ya. Seperti saya mendengar cerita dari seorang romo, umatnya konseling. Saya udah 2 tahun berdoa gak terjawab. Romonya menghitung lagi, berarti kalau 2 tahun menjawab itu berarti doanya setiap hari sekali aja 52 hari, berarti udah sekitar 700 kali berdoa. Berarti beneran Tuhan budek. Begitu barangkali pikirnya. Ntar gua korek juga ya. Tetapi ketika orang mengancam, gua korek juga itu telinganya Tuhan, berarti apa? Dia butuh Tuhan. Tetapi menodong, tapi mengancam, memaksa kehendaknya. Karena itu bagus kita diberi Ayub 38 hari ini ya. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Dia berbicara soal kuasanya. Ketika aku menetapkan batas jalan dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman ayat 11. Sampai di sini boleh engkau datang. Tuhan berkata, kalau aku membatasi engkau tidak boleh lewat. Itu di ayat 11. Artinya begini, ketika kita sok berkuasa, sok mengancam, sok menodong, Tuhan bisa melakukan apapun buat kita. Berhenti kata Tuhan, jangan datang. Ya, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Namun kita bersyukur juga bahwa bacaan kita digandengkan dengan Markus 5. Di sini kita melihat bagaimana orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dengan sikap yang berbeda. Mari kita melihat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Datang dengan iman. Catatan pertama, datang dengan iman. Seorang bapak namanya Yairus. Jabatannya tinggi loh, dia dari kalangan elit
peribadahan. Dia kepala rumah ibadat. Ya. Bisa jadi dia ketua majelis kali kalau di GKI ya. Anaknya perempuan 12 tahun sakit. Dan yang dia lakukan adalah dengan keyakinannya, dengan imannya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, membuat langkahnya bergerak menemui Yesus. Orang beriman itu membawa langkah imannya menjumpai Yesus. Dan dia membuat satu statement, satu pernyataan, engkau Tuhan, tanganmu itu Tuhan, pokoknya letakin aja di kepalanya, pasti dia sembuh. Satu keyakinan iman yang besar. Itu Bapak Yairus. Dan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bisa bayangkan sakit ini? Banyak perempuan ketika menopause itu merasa merdeka. Ya, bebas dari urusan pendarahan yang wajib datang tiap bulan. Ini 12 tahun kali 12 bulan. Di zaman itu belum ada fasilitas untuk pendarahan wanita. Gak ada pembalut Bapak Ibu. Repotnya kayak apa dia 12 tahun kayak begitu. Bisa jadi dia udah ngomel, udah mutung, kenapa aku begini. Dia sudah berobat, ada catatannya di dalam perikop kita. Dan ketika dia berobat kemana-mana semakin parah. Bisa dari pendarahannya yang dulu sedikit jadi makin banyak. Makin repot ya. Tetapi dia mendengar. Padahal belum ada televisi, belum ada media sosial. Dia mendengar, kalau kita ke belakang sedikit, ke perikop yang sebelumnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dia dengar, wah Yesus bisa mengusir roh. Dia mendengar lagi bahwa angin ribut diredakan di pasal keempat. Dia mendengar bahwa Yesus adalah sosok yang berkuasa dan dia mempercayai hal itu. Dia meyakini hal itu. Muncul iman, muncul kepercayaan bahwa aku pasti bisa ditolong. Tapi gimana nih posisiku, pendarahan terus. Orang aja jijik lihat diriku dan bauku kayak gini. Tapi dia ngepaske di mana Yesus akan lewat. Dan iman di dalam hati, pikiran dan hidupnya dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Gak kayak gitu kali ya ngomongnya, pasti ngomongnya gini. Oh Tuhan, asalku jamah aja jubahmu, pasti aku sembuh. Wow, keyakinan apa ini? Dia melihat Yesus sebagai sosok dokter di atas segala dokter. Dia melihat sosok Yesus dalam imannya, tabib di atas segala tabib. Asal ku jamah, nggak pakai periksa, nggak pakai dipegang, nggak pakai tatap muka. Asal ku jamah saja. Catatan pertama, iman. Ternyata iman seseorang kepada Yesus bisa menyedot kuasanya datang ke dalam hidupmu yang penuh persoalan itu. Tapi adakah di saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di tengah badai pandemik, di tengah situasi seperti ini, ekonomi jadi carut marut, kita percaya dengan iman kita selagi masih ada Yesus, iman kita bisa memberi damai sejahtera. Iman kepada Yesus. Nomor 1 poin kita iman. Yang kedua, ada catatan yang sama dari Bapak Yairus dan wanita ini. Tersungkur. Kata tersungkur mari kita garis bawahi. Saya ingat sekali kalau saya berdoa waktu kecil kepalanya ke atas begini, mama saya akan bilang, hehehe, hormati Tuhan, kepalanya tunduk. Yeah. Jadi yang saya mau katakan begini, ketika orang mempercayai Yesus dan dia tersungkur, itu adalah
berisi rasa hormat, respek. Dia tahu dia berhadapan dengan sosok yang berkuasa lebih daripada dirinya. Berkuasa dan dapat diandalkan. Dia tersungkur. Orang yang bisa tersungkur di hadapan Yesus, dia memiliki kerendahan hati. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Inilah aku Tuhan. Yairus dan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan itu tersungkur di kaki Yesus. Kita tersungkur di mana Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Di kaki pacar kita kah? Tersungkur di jabatan kita kah? Tersungkur dengan pencarian materi dunia kah? Siapa yang kita anggap lebih berkuasa di tengah iman dan keyakinan kita di dunia ini? Mari kita memilih sama dengan Pak Yairus dan wanita yang sakit pendarahan ini. Kita tersungkur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada satu kata lagi yang ditambahkan kepada wanita. Dengan tulus ia menceritakan semuanya. Aduh, dengan tulus dia menceritakan semuanya. Itu ada di ayat 33. Bayangkanlah Yesus mendengarkan wanita itu berbicara ketika di dalam tersungkurnya dia. Terus dia ngomong sama Tuhan dengan tulus. Dan Tuhan, wow. Mungkin ada bonus tambahan buat wanita itu. Hati Tuhan yang hangat, penuh anugerah buat dia. Yang ketiga, mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus. Ketika orang-orang ini membutuhkan dia. Yang ketiga itu begini yang saya mau katakan. Pak Yairus itu datang menjumpai Yesus. Maka kita dapat satu pemahaman, Yesus bisa dijumpai, Yesus bisa didatangi. Tetapi ketika dengan wanita ini, niat sih menjumpai, tetapi siapalah diriku ini? Tidak berarti rasanya. Tetapi Yesus melewati hidupnya, melewati tempatnya. Yesus melewati penderitaannya. Dan dia menjamah. Yairus menjumpai berbicara. Si wanita pendarahan, di mana Yesus lewat? Pasti lewat. Aku menjamahnya. Jadi coba perhatikan. Sebenarnya dalam situasi apapun hidup kita, Yesus bisa dijumpai dan dijamah. Dan ketika engkau menjumpai dengan iman, menjamah dengan iman, kuasanya menjadi anugerah dalam hidup kita semua. Luar biasa Allah kita. Ya, gak pakai janjian loh Bapak Ibu. Jam berapa? Kadang-kadang pendeta lebih sulit ditemui daripada Tuhan Yesus. Bapak pendeta gak bisa 24 jam, kesian dia tidur, harus tidur juga. Tapi Tuhan Allah kita tidak pernah tertidur. Is okay dijumpai dan dia akan melewati kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudaraku, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika kita melihat bagaimana dia melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita dan kita mengimani dan mempercayainya, maka ada satu panggilan yang harus terjadi bagi orang-orang yang mengalami kasih dan pertolongan Tuhan, yaitu saya dan saudara kembali diutus untuk menjadi penolong orang lain. Karena itu ketika Yesus memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak akan pernah berhenti. Kepada kita sendiri, itu tidak pernah berhenti pada gerejanya, tapi itu akan mengalir kepada dunia. Karena catatan bagi kita yang selalu kita ingat, kita itu bukan garam dapur tapi garam dunia.
Jadi ketika kita menjadi umat, menjadi gerejanya Tuhan, maka apa yang sudah menjadi bagian dari iman kita itu juga akan kita lakukan. Kita tabur kepada dunia, agar dunia dapat merasakan dan sampai kepada siapa Yesus yang menjadi pendorong, yang menjadi penolong kita untuk melakukan dan melanjutkan pertolongan itu. Jadi di sana tidak ada ancaman, di sana tidak ada todongan, di sana tidak ada paksaan. Karena panggilan orang beriman yang tulus dan rendah hati tadi seperti si wanita yang sakit pendarahan dan sembuh itu adalah kemudian menjadi penolong bagi sesamanya. Berlanjutlah, terjadilah pelipat gandaan di sana sehingga dunia ini bisa mengalami kebaikan Tuhan karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa sih kirim malaikatnya kapan aja, tetapi Dia meminta dan mengutus kita. Di dalam satu pengajaran yang biasa kami ajarkan di kelas pemuritan GKI Kejayaan itu ada 3D. Yang pertama doa, yang kedua daya, yang ketiga dana. 3D ini, saudara nggak punya dana, saudara masih bisa berdoa. Saudara nggak punya uang, saudara masih bisa berdaya, menjadi relawan, menjadi pelayan, entah di gereja atau di keluarga. Ada sesuatu yang kita ekspresikan untuk menyatakan bahwa dengan kasih pertolongan Tuhan, aku bisa menolongmu. Besar kecilnya tidak mesti kita bisa ukur kekuatan kita. Tetapi seperti wanita pendarahan yang lemah ini, dia tetap berjalan dan menerima anugerah Tuhan dan dia menjadi berita hidup. Karena dalam catatan kita semua orang takjub setelah 2 peristiwa ini terjadi di sana. Jadi marilah ketakjuban kita bukan hanya sekedar takjub, tetapi mari kita tali takum, kita menjadi orang-orang yang bangkit karena kuasa Tuhan. Orang-orang yang bergerak karena kasih Tuhan, orang-orang yang berbagi karena berkat Tuhan. Sehingga saling itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang beriman, saling menolong. Pergilah, lihatlah, dan jadilah penolong di sana. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Mari kita berdoa dan sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Inilah kami orang-orang yang percaya kepadamu. Inilah kami orang-orang yang sudah mengetahui Engkau dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu, yang sanggup menolong kami. Tolonglah kami semua agar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Karena Engkau adalah Allah di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, di dalam Bapa yang baik,
yang hadir di tengah kehidupan kami, tetapi juga yang hadir di dalam kematian dan yang menjanjikan kehidupan kekal bagi kami. Jadi apapun yang terjadi, tolong kami melihat maksud-Mu dalam hidup kami. Ketika kami masih ada di tengah-tengah dunia, di tengah gereja Tuhan, di tengah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, tolonglah kami untuk seperti yang Kau kehendaki, menjadi orang-orang yang Tuhan utus untuk menabur kebaikan, agar kami dapat saling menolong dan saling memperhatikan, agar kami dapat saling membantu satu dengan yang lain. Karena Engkau adalah penolong yang utama yang sudah menyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam perbandingan, karena iman kepada Kristus itu membawa kami kepada anugerah yang luar biasa, kepada kuasa-Mu yang luar biasa. Justru situasi ini menolong kami untuk mengevaluasi iman kami kepadamu. Sungguhkah kami masih beriman dan percaya kepadamu? Sungguhkah kami masih datang kepadamu dengan iman yang kokoh dan kuat? Tuhan berkati kami. Kami belajar dari Yairus yang sungguh beriman bahwa anaknya akan sembuh, akan selamat. Begitu juga wanita yang sakit pendarahan. 12 tahun dia di tengah penderitaannya, penderitaan yang cukup lama baginya. Tapi dia percaya dengan imannya, dan imannya menghantar dia memperoleh kuasa kesembuhan dari Kristus. Dan Yesus berkata, karena imanmu engkau selamat. Pergilah, jadilah kebaikan di dunia yang kau hidupi. Jadilah penolong. Kata yang sama diberikan Tuhan kepada kita semua. Karena itu tolonglah kami semua Tuhan, agar pengutusan-Mu boleh menjadi ekspresi iman kami kepadamu, menjadi ekspresi kebaikan, menjadi ekspresi pertolongan, menjadi ekspresi doa. Bahkan kekayaan kami pun dapat menjadi ekspresi untuk menolong, agar orang-orang mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan kekuatan dan daya kami pun dapat menjadi ekspresi untuk menolong orang lain. Karena Tuhan sudah lebih dulu menganugerahkan itu kepada kami. Lengkapi dan sempurnakan kami dengan situasi yang seperti ini di masa pandemik, di mana banyak kesedihan, di mana banyak ketidakpastian, di mana banyak kekurangan Tuhan, banyak kehilangan. Tuhan tolong dan kuatkan kami semua, karena kami tidak pernah sendirian. Engkau melewati kehidupan kami, Engkau dapat dijumpai kapan saja. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dari tempat ini, kabinetnya, segala keputusan-keputusannya. Berilah hikmat agar bangsa ini juga boleh keluar dari kesulitannya, karena dipimpin oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Tolonglah para medis rumah sakit yang penuh dengan orang-orang yang mengalami atau terpapar COVID. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka, agar mereka mampu melakukan tugas mereka. Kami berdoa di tengah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kekuatan, pengharapan. Jangan biarkan banyak orang putus asa Tuhan, tapi tolonglah satu persatu anugerah-Mu melewati kehidupan mereka dan memberkati mereka. Berkatilah kota kami Yogyakarta, berkatilah Pak Sultan sebagai pemimpin, berkatilah gereja Tuhan, dimanapun
sehingga setiap hamba-hambamu, para pemimpin gereja, dapat tetap menjadi garam bagi dunia di sekitarnya. Bahkan tiap keluarga, tiap umat Tuhan, secara khusus GKI Kejayan, Tuhan berkati agar kami terus menjadi berkat di dalam pelayanan dan hidup yang bisa kami tabur melalui hidup kami. Agar kami dapat saling Tuhan, saling menolong, saling mendoakan, saling menghibur, saling mendukung, saling menguatkan. Engkau melihat kami sebagai umat-Mu yang saling menolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan di masa seperti ini, online, live streaming, pelayanan dilakukan dengan Zoom, media online apapun Tuhan berkati, agar kasih dan firman-Mu sampai kepada umat-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami, syafaat kami, bahkan syafaat umat-Mu dari rumah, Engkau mendengarkannya. Dan kami memohon belas kasihan-Mu juga menjadi bagian kami di tengah doa dan pengharapan kami. Karena semua kami bawa, kami pasrahkan, kami imani di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan orang percaya di muka bumi, dimanapun berada dan di segala abad, kita akan bersama-sama memperbaharui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Kita akan mendasarkan persembahan kita. Kita akan membaca dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan dibayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan
Kupersembahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Glory to the King. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati kami dengan segala kelimpahannya. Puji syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kuduskanlah ya Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelolanya, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga dapat mengelola secara tepat guna di dalam pelayanan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita diutus Tuhan untuk membawa pertolongan, damai dan sukacita kepada dunia yang sedang menangis. Kita diperintahkan Tuhan untuk melayani setiap umat-Nya dengan senang dan sepenuh hati kita dan boleh menjadi pelita di tengah kegelapan dunia. Mari nyatakan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Kita pujikan baitnya yang ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan senang, dengan sukacita kita melayani sesama kita. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Saudaraku, kembalilah sebagai orang-orang yang menerima pengutusan dari Tuhan. Tuhan berkata, bangunlah, lihatlah sekelilingmu, dan lakukanlah sesuatu di sana. Tolonglah, nyatakanlah belas kasihanmu kepada sesama manusia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita. Selamat menjadi penolong sesama dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkuasa di bumi di surga, bertata